Assalamualaikum Kakak Anjani. Waalaikumsalam ayah. Kak, ayah mau bacain kisah hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Oh gitu ayah. Apa judulnya? Nih judulnya adalah Paus dan Nabi Yunus. Ya, ya. Kita mulai aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu gelombang air di laut cukup kuat. Sebuah kapal penumpang terombang-ambing di tengah badai. Rupanya kapal itu kelebihan muatan. Nah, para penumpang di kapal itu sedang mengundi siapa yang harus turun dari kapal. Karena muatannya berlebihan, ada satu orang yang harus keluar, Kak. Setelah diundi 3 kali, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Berapa kali itu dipanggil? 3 kali. Nah, akhirnya Nabi Yunus yang harus keluar dari kapal itu. Dan Nabi Yunus pun terjun ke laut. Begitu masuk ke dalam air, nah, ada sebuah makhluk besar yang sudah siap menangkapnya, siap menelannya. Dan makhluk itu adalah paus, Kak. Astagfirullah, pausnya segede sekali. Gede banget ya. Paus besar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Lalu dibawalah dia ke lautan yang dalam dan luas. Nah, Nabi Yunus itu, Kak, terjebak dalam 3 kegelapan. 1 gelapnya malam, 2 gelapnya lautan, dan 3 gelapnya perut ikan. Nah, di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merenungi kesalahan beliau, Kak. Dia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Dan Nabi Yunus pun bertobat dan terus berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi Yunus berdoa seperti ini. Dengerin ya. Oke. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Nah, hikmah dari doa ini, Kak, jadi jika kita mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka akui dulu kesalahan-kesalahan diri kita, ya. Lalu kita bertobat kepada Allah. Sehingga nanti Allah akan membukakan jalan keluar bagi kita. Itu, Kak. Kakak sekarang tahu, ayah. Iya, insya Allah. Ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Masya Allah, Kak, lihat ya, pausnya gede banget. Oh iya. Telan tuh Nabi Yunus. Kaget sekali, Kakak. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, Allah menerima taubat dari Nabi Yunus alaihissalam. Allah pun memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya. Alhamdulillah, Nabi Yunus keluarkan dari perut ikan paus. Oh iya, selamat ya. Iya, selamat ya Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus pun kembali berdakwah kepada kaumnya yang dulu ditinggalkan dalam keadaan marah. Nah, dan qadarullah, alhamdulillah, para kaumnya pun semuanya beriman, Kak, pada Allah dan pada ajaran Nabi Yunus alaihi salam. Nah, Kak, ini, Kak, pesan hikmahnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik dan maha penyayang. Jika kita mau mengakui kesalahan diri kita dan bertobat dengan sungguh-sungguh, memohon ampun pada Allah, maka Allah akan mengampuni. Nah, ini nih ada terjemah dari surat As-Saffat ayat 139 dan 144 yang artinya, sesungguhnya Yunus alaihi salam benar-benar salah satu seorang dari Rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia pun ditelan oleh ikan yang besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Masya Allah, Kak, ya. Iya. Berarti hikmahnya kalau ada kesulitan-kesulitan, kita harus mengakui dulu dosa
baru kita mohon ampun kepada Allah. Nah, ini ada fakta unik nih tentang ikan paus. Nah, dalam Quran surat As-Saffat ayat 142 yang artinya paus adalah mamalia laut terbesar di dunia. Paus bernapas menggunakan paru-paru seperti mamalia lainnya. Maka tak heran kalau paus sering muncul ke atas permukaan laut untuk menghirup oksigen. Kemudian masuk lagi ke dalam air selama 5-15 menit. Paus disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 142. Paus terbesar di dunia adalah paus biru. Panjang tubuhnya tercatat dapat mencapai 33 meter dan beratnya bisa mencapai 180 ton. Wow. Gede banget ya, berat ya. Sekali, apalagi satu orang ngangkat gak bisa. Gak bisa lah. Bayi paus biru yang baru lahir saja memiliki berat sekitar 2 ton dengan panjang 1-2 meter. Tamat. Alhamdulillah. Kisah Nabi Yunus semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Dah. Bye-bye. Assalamualaikum.